Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Saskia Fadila Nurrahman dari Universitas Siliwangi. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Bibliometrik, Tren Penelitian Inovasi Bisnis di Era Pasca Pemilu. Bagian pertama yang akan saya bahas yakni bagian pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan, terdapat 5 poin inti yang dibahas. Pertama, penjelasan bahwa perubahan politik pasca pemilu mempengaruhi kebijakan dan regulasi bisnis, yang mana dengan adanya perubahan tersebut, maka akan memaksa organisasi untuk menyesuaikan strategi dan praktik mereka sesuai dengan lingkungan yang baru. Hal ini akan memunculkan tantangan dan peluang yang signifikan bagi para praktisi bisnis. Kedua, transformasi digital. Transformasi digital akan memicu inovasi bisnis untuk menangkap peluang di era digital. Transformasi digital telah mengubah cara bisnis beroperasi dan mendorong inovasi untuk menangkap peluang di era digital. Kemudian, adopsi teknologi informasi dan model bisnis yang baru yang didorong oleh platform digital akan menjadi kunci dalam pemanfaatan peluang tersebut. Ketiga, analisis bibliometrik mengidentifikasi tren penelitian. Analisis bibliometrik dapat menjadi instrumen yang penting untuk mengidentifikasi tren penelitian inovasi bisnis pasca pemilu. Hal ini memungkinkan pemahaman tentang perkembangan terkini dalam bidang ini. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyumbang pada pemahaman tentang topik yang dominan, kerangka konseptual, dan kolaborasi peneliti dalam mendukung pengembangan pengetahuan di bidang inovasi bisnis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tren penelitian inovasi bisnis berubah pasca pemilu dan transformasi digital, serta implikasinya bagi praktisi dan peneliti di bidang ini. Dengan memahami tren ini, maka praktisi bisnis dapat mengidentifikasi strategi mereka secara efektif untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang begitu dinamis. Sementara itu, bagi peneliti, penelitian ini dapat mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang inovasi bisnis. Selanjutnya yakni tinjauan pustaka. Pada bagian ini, saya membahas tentang apa itu inovasi bisnis, pengaruh pemilu, dan transformasi digital terhadap inovasi bisnis serta inovasi bisnis pasca pemilu. Inovasi bisnis adalah menerapkan konsep baru atau mengembangkan produk, proses, pemasaran, atau organisasi dalam konteks praktik bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai dan kepuasan pelanggan dengan cara yang baru. Dengan inovasi bisnis, maka produk baru dapat diperkenalkan ke pasar melalui strategi yang terarah dan perilaku yang kreatif. Inovasi bisnis meliputi inovasi pada produk, proses, layanan, model bisnis, dan sosial, yang mana inti dari semua jenis inovasi bisnis adalah bertujuan untuk mengubah nilai dan kepuasan pelanggan melalui pengembangan signifikan terhadap praktik bisnis. Kemudian, pemilu memiliki dampak terhadap pasar modal dan kebijakan ekonomi, karena pemilu dapat mempengaruhi kepercayaan investor serta strategi bisnis. Dengan hasil pemilu yang dapat mempengaruhi stabilitas harga saham dan keadaan politik yang stabil, maka akan membawa respon positif dari investor. Sementara itu, transformasi digital mengubah cara bisnis beroperasi dan berinovasi dengan mengintegrasikan teknologi-teknologi digital seperti AI, IoT, dan Big Data yang membuka peluang baru untuk menciptakan produk, layanan, dan model bisnis yang inovatif. Setelah pemilu, perusahaan akan didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mendukung program pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dengan memasarkan produknya ke segmen baru atau menawarkan program-program pengembangan usaha mereka. Sehingga perusahaan akan membutuhkan strategi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan politik. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi bisnis untuk mengetahui inovasi bisnis apa yang dapat diterapkan setelah pemilu. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yakni analisis bibliometrik melalui pemetaan metadata artikel ilmiah yang berkaitan dengan inovasi bisnis pasca pemilu yang diperoleh dari database Google Scholar. Dengan menggunakan analisis bibliometrik, maka peneliti dapat mengkaji semua penelitian yang tersedia sehubungan dengan topik penelitian yang relevan, yang mana dalam hal ini adalah inovasi bisnis di era pasca pemilu. Adapun tahapan analisis bibliometrik yang saya lakukan yaitu: pertama, saya melakukan pencarian artikel dimulai dengan kata kunci inovasi bisnis pasca pemilu di Google Scholar selama 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Kemudian, saya menggunakan software Publish or Perish untuk menemukan sebanyak 977 referensi. Referensi yang ditemukan berdasarkan kata kunci selanjutnya direduksi sebanyak 2 kali berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu jenisnya artikel, berbahasa Indonesia, dan memiliki relevansi dengan topik penelitian saya.
Dengan demikian, setelah reduksi berdasarkan kriteria tertentu, maka menghasilkan sebanyak 10 artikel relevan terpilih yang selanjutnya akan dianalisis. Artikel-artikel tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan faktor seperti tahun terbit, metode penelitian, dan dampak inovasi. Setelah itu, interpretasi data dilakukan dengan menggunakan software PostViewer untuk membantu visualisasi dan evaluasi informasi dari artikel-artikel yang saya kumpulkan. Berikutnya hasil penelitian. Inovasi bisnis di era pasca pemilu telah berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pencarian dengan menggunakan kata kunci inovasi bisnis pasca pemilu pada software Publish or Perish, diperoleh sebanyak 977 referensi yang bersumber dari database Google Scholar. Selanjutnya, referensi yang telah diperoleh sebanyak 977 tersebut direduksi sebanyak 2 kali. Reduksi pertama berdasarkan kriteria referensi yang akan dianalisis pada penelitian ini, yakni jenis referensi artikel. Berdasarkan hasil reduksi pertama, diperoleh sebanyak 262 artikel. Adapun reduksi kedua, yaitu dengan memilih artikel yang relevan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil reduksi kedua, maka diperoleh sebanyak 10 artikel yang relevan dengan topik inovasi bisnis di era pasca pemilu. Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan distribusi jumlah artikel yang diterbitkan per tahun sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang inovasi bisnis di era pasca pemilu mengalami fluktuasi dalam jumlah publikasi. Meskipun ada peningkatan pada beberapa tahun, namun secara keseluruhan jumlah publikasi masih tergolong sedikit. Tren ini menunjukkan puncak publikasi pada tahun 2021 dan tahun 2023, masing-masing dengan 3 artikel. Sementara tahun 2014, 2015, 2020, dan 2024 mencatatkan jumlah publikasi yang minim, yakni masing-masing tahun sebanyak 1 artikel. Hal ini disebabkan oleh dominansi perhatian publik pada media pada hasil pemilu, kebijakan pemerintah baru, dan perubahan politik pasca pemilihan yang cenderung mengalihkan perhatian publik dari isu-isu bisnis. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa inovasi bisnis tetap menjadi faktor yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar di masa depan. Berikutnya, artikel yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan jenis penelitiannya. Berdasarkan hasil pengelompokan artikel, saya memperoleh artikel dengan jenis penelitian kuantitatif sebanyak 4 artikel, kualitatif sebanyak 5 artikel, dan campuran sebanyak 1 artikel. Selanjutnya, saya menganalisis kontribusi artikel yang relevan dengan topik. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa inovasi bisnis setelah pemilihan umum memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pelaku bisnis. Tren inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kontribusi dari penelitian sebelumnya. Sejumlah tren penelitian yang diidentifikasi mencakup strategi bisnis yang adaptif, inovasi dalam model bisnis, integrasi pasar modal Indonesia dalam forum presidensi G20, serta respon pasar modal terhadap peristiwa pemilihan umum. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menggali faktor-faktor seperti keputusan keuangan, strategi diversifikasi, efisiensi operasional, dan inovasi yang mempengaruhi nilai perusahaan, terutama dalam konteks bisnis barang konsumsi. Selain itu, fokus penelitian juga menyoroti bagaimana deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia dapat mempengaruhi dinamika pasar modal dan strategi bisnis yang relevan pasca pemilihan umum. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa inovasi bisnis dapat melalui pemberdayaan masyarakat industri, contohnya seperti program Tegal Bisnis, yang merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi pasca pemilu. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi fokus penelitian dengan memanfaatkannya sebagai alat untuk inovasi bisnis pasca pemilihan umum dengan memperluas jangkauan pasar dan mengidentifikasi tren pasar baru setelah pemilihan umum. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika inovasi bisnis di era pasca pemilihan umum. Serta penelitian ini menekankan pentingnya pengaruh faktor-faktor seperti perubahan politik, kebijakan pemerintah, dan respon pasar terhadap strategi bisnis. Hasil pemetaan menggunakan PostViewer menunjukkan 7 kata kunci yang saling berhubungan dalam konteks inovasi bisnis di era pasca pemilu. Pertama, kata kunci ekonomi dan pemerintahan. Perubahan politik pasca pemilu dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan dan kebijakan pemerintah terkait dengan bisnis dan investasi. Kedua, pemilu dan sentimen. Hasil pemilihan umum dan perubahan pemerintahan dapat mempengaruhi sentimen investor dan konsumen terhadap ekonomi dan bisnis. Ketiga, pemerintahan dan policies.
Kebijakan pemerintah pasca pemilu, seperti kebijakan fiskal atau moneter, akan mempengaruhi arah inovasi bisnis melalui regulasi dan insentif. Keempat, Islam dan pemilu. Di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pemilihan umum dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, analisis dan pemilu. Analisis data dan perilaku konsumen pasca pemilu dapat memberikan wawasan tentang tren inovasi bisnis yang baru atau berkembang. Dengan demikian, semua kata kunci tersebut saling terkait dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang dinamika inovasi bisnis di era pasca pemilu. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, tren penelitian mengenai inovasi bisnis di era pasca pemilu belum banyak dilakukan. Hanya terdapat 10 artikel yang secara spesifik membahas tentang topik ini. Kedua, jenis penelitian yang dominan adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah 5 artikel. Sedangkan penelitian kualitatif dan campuran masing-masing memiliki 4 dan 1 artikel. Ketiga, kontribusi penelitian yang dihasilkan antara lain memberikan pemahaman tentang strategi bisnis yang adaptif pasca pemilu, perlunya inovasi model bisnis sesuai dengan perkembangan zaman, dan reaksi pasar modal terhadap peristiwa politik. Keempat, kata kunci dominan yang muncul dalam pemetaan literatur meliputi ekonomi, sentimen, pemilu, pemerintahan, dan kebijakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut ini merupakan rekomendasi sebagai penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan bisa dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus lebih dalam tentang inovasi bisnis yang dilakukan perusahaan pasca pemilu. Kemudian, penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan topik mengenai strategi inovasi bisnis yang responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebijakan pemerintahan yang baru. Selanjutnya, penelitian lanjutan juga bisa menganalisis dampak spesifik jenis pemilu, baik legislatif atau presiden, terhadap kondisi dan tren inovasi bisnis. Model inovasi bisnis terbaik bagi UMKM untuk dapat tumbuh dan berkembang di era pasca pemilu juga perlu untuk diteliti lebih lanjut, serta peran teknologi dalam mendukung inovasi bisnis yang berkelanjutan di masa depan pasca pemilu juga bisa menjadi penelitian lanjutan setelah penelitian ini. Berdasarkan artikel yang telah diteliti, terdapat beberapa penelitian lanjutan yang dapat dilakukan, antara lain studi kasus tentang strategi inovasi bisnis perusahaan besar dan UMKM dalam menanggapi perubahan politik pasca pemilu. Kedua, analisis model bisnis inovatif yang diterapkan perusahaan untuk bertahan di era pasca pemilu dengan mengidentifikasi contoh terbaik. Kemudian, penelitian lanjutan bisa mengkaji tentang integrasi pasar modal Indonesia dengan pasar Asia Pasifik dan global serta dampaknya terhadap arus modal asing. Selanjutnya, penelitian lanjutan juga bisa melakukan penelitian tentang dampak hasil pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2024 terhadap indikator ekonomi keuangan Indonesia seperti nilai tukar rupiah. Selanjutnya, penelitian lanjutan juga bisa pengembangan model untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja inovasi bisnis perusahaan di era pasca pemilu. Dan juga penelitian lanjutan bisa untuk meneliti desain model inovasi bisnis yang optimal untuk mendukung pertumbuhan UMKM di era pasca pemilu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.